Peningkatan signifikan timnas Indonesia di semua generasi bikin PSSI terus bersemangat. Federasi Sepak Bola tertinggi Indonesia ini merencanakan beberapa gebrakan mengejutkan. PSSI berencana mendatangkan pemain aboard timnas Indonesia U17 di sejumlah klub beken Liga Inggris. Sementara timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah tergabung di pot 1 Piala Asia 2026 mendatang. Cetak Gol Cima merangkum rencana gila timnas Indonesia di semua generasi sebagai berikut. Meningkatnya timnas di semua kelompok umur. Prestasi timnas kelompok umur terus meroket sejak PSSI dipegang orang yang tepat. Erick Thohir selaku ketua PSSI menepati janjinya memproduksi bintang masa depan tanah air. Bahkan dirinya sampai berguru ke Belanda untuk meraih ambisi tersebut. Buktinya Pak Erick sempat melawat ke KNVB kampus dan menimba ilmu langsung dari sang direktur teknis Nigel de Jong. PSSI ingin memastikan pengelolaan yang bisa menghasilkan pemain berkualitas untuk masa depan. Kami belajar bagaimana kerjasama KNVB dengan Liga menyatukan pemain berkualitas dan amatir, ujar Pak Erick Thohir. Alhasil meroketnya prestasi Garuda Muda langsung menjadi sorotan berbagai media. Sebut saja kabar Soha yang gak menyangka timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia mencurahkan banyak upaya kepada para pemain muda U17 dan menuai hasil manis dengan tiket ke Piala Dunia. Puji Soha. Apresiasi juga disampaikan oleh media Korea Selatan yakni Sport TV News. Mereka sangat kaget skuad Taeguk Warriors bakal dipermalukan para Garuda Muda di fase grup. Timnas Indonesia U17 sangat gembira bisa mengalahkan Korea Selatan. Sementara sepak bola Korea harus menanggung malu. Tulis Sport TV News. Prestasi apik ini tentu nggak lepas dari tangan Midas Nova Arianto. Sang juru taktik berhasil membuat talenta berbakat tanah air berbicara banyak di ajang internasional. Evandra Florasta jadi salah satu yang paling mencuri perhatian dengan torehan 3 golnya. Dirinya bahkan masuk jajaran top skor Piala Asia U17 meski berposisi sebagai gelandang. Selain itu ada pula sosok Zahabi Goli yang menjadi andalan di lini depan. Sementara di lini belakang, pasukan merah putih bisa bernafas lega karena kehadiran Il Capitano yakni Iputu Panji. Timnas Indonesia U17. Langkah cemerlang Timnas Indonesia U17 harus terhenti di babak perempat final Piala Asia 2025. Garuda Muda gagal menuntaskan perlawanan Korea Utara yang menyudahi laga dengan skor 6-0. Namun kekalahan ini justru membuat anak asuh Nova Arianto semakin giat berbenah. Buktinya sang juru taktik mengumumkan calon pemain diaspora yang akan dibawa ke Piala Dunia. Nama pertama ialah sosok penjaga gawang bernama Jason Yeo. Kiper tim muda Holsten Kiel ini punya darah keturunan karena ayah dan ibunya sama-sama berasal dari Kepulauan Riau. Dan yang kedua ada bek muda yang memperkuat Akademi Willem II yakni Feike Muller Latuperrisa. Pemain 16 tahun ini dikabarkan mengikuti kiprah timnas U17 di Piala Asia kemarin. Muller mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dia tahu timnas U17 lolos Piala Dunia. Dia berminat membela Indonesia jika federasi membutuhkan. Tulis akun Football Indonesia. Selanjutnya ada nama Lukas Lee yang sempat dipanggil timnas Indonesia U17. Dirinya juga menjadi bagian penting Garuda Muda hingga mampu lolos ke Piala Asia 2025. Rupanya keseriusan Coach Nova mendapat dukungan langsung dari PSSI. Buktinya Pak Erick baru saja meresmikan turnamen EPA U20 untuk mencari talenta terbaik Nusantara. Karena itu, kami membuat program 3 tahun untuk timnas U17. Nanti mereka bakal bergabung bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di EPA selama 3 tahun. Ujar Pak Erick Thohir. Di sisi lain, salah satu kandidat yang akan direkrut adalah pemain berpengalaman yang merumput di Inggris. Ia adalah Demian Agustin yang membela Derby County U18. Namun PSSI harus bergerak cepat karena sang pemain berstatus kewarganegaraan ganda Belanda dan Curaçao. Agustin bahkan sempat 2 kali membela timnas Belanda U18 bulan Maret kemarin. Dapatkan jaket pria fleece original dengan harga mulai dari 110 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Timnas Indonesia U23. Prestasi meroket juga tengah dirasakan oleh Timnas Indonesia U23. Selain memecahkan rekor di Piala Asia U23, skuad Garuda Muda juga terhindar dari grup neraka di kualifikasi Piala Asia.
Dengan begitu, pasukan Gerald Vandenberg terhindar dari tim unggulan seperti Jepang, Irak, dan Uzbekistan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 sempat mencapai semifinal di tahun lalu. Itu artinya skuad Garuda Muda resmi masuk ke dalam pot 1. Sejarah emas timnas Indonesia U23 diprediksi bakal kembali terulang di ajang Piala AFF U23. Terbaru, PSSI memasang target ambisius membawa gelar juara di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Skuad asuhan Gerald Vandenberg ini ingin memutus dominasi Vietnam di 2 edisi berturut-turut. Apalagi skuad Garuda Muda diuntungkan dengan menjadi tuan rumah. Ajang ini pun menjadi tempat unjuk gigi Vandenberg untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih kelas kakap. Vandenberg bahkan dikabarkan sudah bergerak memantau bakat potensial untuk timnas U23. Buktinya pelatih 61 tahun ini terlihat menyaksikan pertandingan Liga 1. Di lain sisi, Vandenberg juga bisa mempertimbangkan memakai pemain timnas senior yang masih muda. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, hingga Ivar Jenner. Ketiga nama tersebut berpotensi dipanggil mengingat kompetisi di Eropa masih belum mulai saat Piala AFF berlangsung. Meski begitu, Vietnam justru masih meremehkan kekuatan timnas U23. Buktinya, media negeri Paman Hau koar-koar tim Naga Biru bakal kembali menjadi juara. Timnas U23 Vietnam tiba di Indonesia untuk mempertahankan gelar juara. Telisoha. Persiapan serius timnas Indonesia senior. Bergeser ke timnas senior, Indonesia tengah mematangkan persiapan di sisa ronde ketiga. PSSI selaku federasi tengah menyiapkan yang terbaik agar bisa lolos ke Piala Dunia. Meski begitu, Erick Thohir mengonfirmasi nggak ada pemain keturunan baru yang akan bergabung. Kami belum ada rencana menaturalisasi pemain baru dan lebih fokus dengan yang sudah ada. Ketua PSSI tersebut bahkan berencana melakukan pemusatan latihan khusus. Erick Thohir mengungkapkan akan merencanakan pemusatan latihan di Bali. Saya menjadwalkan training camp yang akan berlangsung di Bali karena tanggalnya itu agak mepet. Pak Erick bahkan sudah memberi wejangan kepada Patrick Kluivert. Dirinya meminta Kluivert dan staf mempersiapkan diri lebih awal agar skuad yang ada jauh lebih matang. Pada Juni mendatang, saya memohon kepada Patrick Kluivert ofisial dan bahkan para pemain juga jika mereka bisa datang lebih cepat untuk mempersiapkan diri, ungkap Erick Thohir. Di lain sisi, Erick Thohir tetap berencana menambah pemain keturunan di ronde keempat. Pasalnya, Dean Zandbergen mengaku sudah dikontrak oleh pihak federasi. Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi dengan Fardi Bahdim selaku staf PSSI yang baru, ungkap Dean Zandbergen kepada Yusa Nugraha. Apalagi peluang Indonesia menembus ronde keempat masih terbuka sangat lebar. Sebab J. Isis dan kolega diprediksi bisa meraih poin penuh saat melawan Cina. Gak heran pihak federasi terus mengebut persiapan timnas senior agar mimpi ke Piala Dunia bisa terwujud. Dapatkan diskon 20% dari sepatu Adidas Lifestyle Quasar Flow dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan rencana gila timnas Indonesia di semua generasi. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda semakin berjaya di berbagai kelompok umur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.